أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Pada lafal bacaan fayaumaidzillah. Pada lafal yauma di sini ada bacaan lin yang di mana adanya huruf waw sukun didahului dengan huruf berharakat fathah. Maka dilembutkan dalam melafalkan wawnya fayauma. Fayaumaidzillah. Kemudian pada lafal dzin hati-hati dalam melafalkan huruf zal. Jangan sampai kita membacanya dengan huruf za ya, teman-teman. Kesalahan yang terjadi adalah kita menggantinya dengan huruf zai. Yang dimana ketika kita ganti huruf zal maka mengganti huruf zai, maka ini salah. Yang tepat adalah bagaimana kita melafalkan huruf zal, yaitu ujung lidah kita menempelkan dengan gigi seri atas za, bukan za. Kemudian di sini pada lafal zillah ada hukum bacaan idgham bila gunnah, ditandai dengan adanya huruf yang berharakat tanwin pada huruf zal. Zal, zin awalnya bunyinya dengan bunyi zin gitu ya. Maaf, zin gitu ya. Dengan n. Tapi ketika bertemu dengan huruf lam, maka tanwinnya ini dimasukkan ke huruf lam sehingga kita namakan dengan idgham. Idgham itu artinya memasukkan. Bila gunnah artinya tidak disertai dengan gunnah. Bila berarti tanpa dengan gunnah atau ya idgham bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah. Sehingga hanya masuk saja. Misalkan zin masuk ke lam, berarti tinggal diganti huruf nunnya menjadi huruf lam. Maka fayaumaidzillah. Nah, tidak boleh ditahan. Misalkan fayaumaidzillah. Tidak. Nah, ini kok salah bila kita menahan huruf lam ya. Kemudian berlafal la, di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu pada lafal la. La di sini ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian yus'alu 'adza. Di sini sinnya alirkan yus'alu 'an. Kemudian nun mati ketemu huruf zal, ini kita hukumi dengan bacaan ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa yaitu membaca di antara idgham dan izhar. Kalau idgham tadi kita memasukkan, kalau izhar itu suara nunnya jelas atau suara n-nya jelas. Karena di sini nun mati ketemu zal, awalnya an zambihi, awalnya an zambihi ya. Karena dia apa namanya? Nun mati bertemu dengan zal yang mana zal termasuk huruf ikhfa, maka suara nunnya samarkan ke makhraj huruf zal. Maka azza sembari ditahan suara dengungannya sepanjang 2 harokat. Maka cara membacanya yaitu tahan dulu. Fayauma idzil la yus'alu 'adza. Jangan langsung adzambihi. Jangan. Tidak semua bacaan ikhfa itu dibaca dengan ng ya, tidak ng semua ang enggak, tapi dia menyamarkan ke huruf dan sifat makhrajnya. Maka adzambih. Kemudian pada lafal dzambihi ada bacaan iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab secara bahasa berasal dari kata aqlaba yuqlibu, membalikkan. Apa yang dibalikkan di sini yaitu suara nunnya kita ganti dan dibalikkan menjadi suara mim. Awalnya zanbihi menjadi zambihi karena di sini ditandai dengan mim warna kecil berwarna hijau. Mim kecil berwarna hijau. Maka azambih. Sebenarnya dalam bacaan iqlab ada 2. Yang pertama dengan itbaq, yaitu menutup rapat, yaitu bibir kita azambih. Yang kedua ada namanya bacaan furja dalam bacaan ikhfa. Yaitu ada sedikit apa namanya? Rongga mulut yang dibuka ya untuk huruf tadi ya, dalam membaca zambi. Tidak seluruhnya ditutup mulutnya. Kemudian ditahan juga sama, ditahan sebagaimana ikhfa 2 harakat. Azambihi insu. Kemudian pada lafal hi, di sini ada namanya ha dhamir. Ha dhamir itu apa? Ha dhamir yaitu ha yang menunjukkan
Kalau di dalam bahasa Arab itu menunjukkan kata ganti orang yang ketiga, yaitu huwa, dia. Huwa menjadi hu. Maka tatkala ada hu, ini bertemu dengan huruf hamzah. Nah, di sini kami lupa menuliskannya. Maka di sini kita namakan dengan mad silah, yaitu silah menyambungkan ha. Ya, mad silah tawilah, yaitu panjangnya kita memanjangkan sepanjang 4 harokat. Sebagaimana mad jaiz, maaf ya, mad jaiz, maaf, sebagaimana mad wajib 4 harokat. Yaitu cara membacanya al-dzambihi insu. Jadi ketika kita mendapati bacanya seperti ini kita panjangkan dulu. Nah, tandanya dia ada seperti ini tuh. Yaitu ada yang gini ditandai ya, bentuk gini yang kami tulis. Nah, kemudian ada ininya di atasnya. Atau berbentuk seperti ya kecil seperti ini. Nah, gini. Ini menandakan dia kita panjangkan 4 harokat. Karena sebelumnya ada huruf ha dhamir, ha yang seperti ini. Kemudian pada lafal insuwa, insuwana. Di sini insun ada bacaan ikhfa lagi yang sebagaimana lafal al-dzambihi, yaitu samarkan ke huruf sin dan ditahan. Kemudian pada lafal suwalajan. Di sini ada dhammatain, tanwin awalnya bunyi n, ketemu dengan waw, maka tanwinnya masuk ke huruf waw karena ini bacaan idgham. Idgham artinya memasukkan, bil gunnah disertai dengan gunnah. Maka di sini kita tahan. Kesalahan yang terjadi dalam membaca idgham bil gunnah yaitu dia tidak memanjangkan gunnahnya. Dia hanya memasukkan saja. Misalnya al-dzambihi insuwanajan. Hanya masuk, padahal dia harus ditahan. Insuwanajan. Ya, masuk ke wawnya sambil ditahan. Insuwanajan. Kemudian di sini pada faljan ada mad arid disukun. Yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan kita. Yang dimana huruf akhirnya dimatikan. Awalnya di sini walajan nun. Kalau kita masuk ke fa berarti walajan nun fa. Misalkan ke ayat setelahnya fa bi ayyi ala. Karena di sini sebenarnya pada dasarnya ini ada 2 hukum tajwid di akhir bacaan ini. Yang pertama, di sini mad arid disukun yang asal madnya yaitu mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim, mad yang harus dibaca dengan 6 harokat. Maka di sini tidak ada pilihan untuk memanjangkannya kecuali di sini 6 harokat. Pada dasarnya mad arid disukun itu boleh memilih untuk memanjangkan 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat ketika itu diakhirkan dengan mad tabi'i. Sedangkan ketika dia asalnya adalah mad lazim, yang dimana apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf tasydid setelahnya, maka ia wajib dipanjangkan 6 harokat. Kemudian maka di sini kita namakan mad arid sukun yang kemarin sudah kami bahas di bab di bahasan sebelum. Setiap ada beberapa tempat membahas mad arid sukun. Nanti bisa dicek bagi teman-teman yang ingin melihat kembali tayangan ulang. Apa itu mad arid sukun? Nah, di sini mad arid sukun yang asalnya mad lazim. Mad lazim itu di dalam bacaan tajwid itu kita panjangkan 6 harokat. Maka di sini ja-nya panjang dulu. Walajan. Baru dimatikan dengan nun tasydid. Nah, di sini ada bacaan gunnahnya, yaitu di nun tasydidnya tidak langsung walajan. Tapi dia ada nannya. Walajan. Ya, dia diakhirkan dengan nun yang berharokat tasydid, ada nya ditahan. Walajan. Kita ulangi. Fayawma idzil la yus'alu 'an dzambihi insun walajan. Kemudian فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ini sudah beberapa kali kita ulangi pembahasan tentang فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, hampir sama sebagaimana yang sebelumnya.
bagi teman-teman yang sudah mengikuti. Ini sama ya teman-teman, bagi yang belum kita ulang sedikit. Fa bi ayyi. Di sini fa harus dialirkan, jangan sampai diganti dengan p, jangan diganti dengan fa bi ayyi. Nah, jangan. Tapi kemudian dia bacanya dengan huruf f, fa bi ayyi. Kemudian pelafal ya tasydid ditekan, ayyi dengan lembut. Di sini ada mad badal, yaitu adanya hamzah bertemu dengan huruf mad. Kemudian lai, ada mad wajib muttasil, yaitu ditandai dengan adanya hamzah yang datang setelah bacaan mad tabi'i. Awalnya la 2 harokat, karena dia bertemu dengan hamzah menjadi 4 harokat. Maka dalam membaca la-nya ini kita panjangkan sepanjang 4 harokat untuk bacaan mad wajib muttasil, disebabkan adanya hamzah yang datang setelah mad tabi'i. Maka alai. Kemudian rabbikuma, ada bacaan mad tabi'i, fathah bertemu alif. Tukadziban, hati-hati lama tukadzi, jangan diganti dengan zai. Ban, ini mad arid disukun. Nah, pada lafal ban ini kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Tapi berbeda lafal jan, tidak boleh memanjangkan 2 harokat wala jan, karena dia asalnya adalah mad lazim kalimi mustaqal yang dimana 6 harokat. Kalau sini kita asalnya 2 harokat, mad arid disukun itu boleh memanjangkan 2, 4 atau 6 harokat bila bentuknya yang seperti ini. Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.